permisi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mbak. Apa kabar hari ini? Kabar baik Bu. Mbak ini kesibukannya apa ya? Kuliah Bu. Oh kuliah. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 2. Semester 2. Kok belum libur nih? Iya belum Bu. Kita juga belum ujian. Oh belum ujian. Oh boleh tahu kuliahnya di mana? Di Adibuana. Oh di Buana ya. Makanya belum libur ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini Mbak ini apa yang mau ngapain di sini? Mau konseling. Oh konseling. Sebelumnya udah pernah konseling apa? Belum. Ini pertama. Pertama kali. Oke. Kalau gitu sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi Mbak Mimi. Tapi di sini saya konselor ini hanya fasilitasi Mbak Mimi yang memutuskan yang menyelesaikan masalahnya itu Mbak Mimi sendiri gitu ya. Mbak Mimi udah mengerti? Iya. Selanjutnya dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang harus Mbak Mimin ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi masalah yang diceritakan ke saya, Mbak Mimin itu nggak usah takut ya. Kalau saya akan menjadi guru baik. Jadi insya Allah aman. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Mimin kesini tuh datang dengan sukarela ya, tidak ada masalah. Iya. Yang ketiga ini ada asas keterbukaan. Mbak Mimin harus menceritakan masalahnya dengan benar, tidak ada yang ditutupi ya. Iya. Mbak Mimin udah paham? Udah. Oke. Terus proses konseling kita kali ini jadi dibatasi dengan waktu ya. Jadi sekitar 30 sampai 40 menit ke depan kita akan melaksanakan konseling. Kalau belum selesai kita bisa atur ulang jadwalnya. Itu ya. Kalau Mbak Mimin udah siap? Sudah. Baiklah, sekarang boleh Mbak Mimin ceritakan masalah yang sedang dihadapi. Baik Bu, jadi sebenarnya itu saya baru putus sama pacar saya Bu. Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Mbak Mimin. Jadi di sini Mbak Mimin ini ada masalah dengan anaknya. Iya. Oke, baiklah, bisa ceritakan masalah yang dihadapi Mbak Mimin tentang mantan pacar Mbak Mimin. Jadi sebelumnya itu kita udah lama pacaran, kurang lebih 2 tahun ya Bu. Terus itu 2 minggu kemarin kita baru putus. Ya. Terus kan? Jadi ketika saya putus dengan mantan pacar saya itu, saya kayak merasa hampa, merasa kurang ini Bu. Saya juga merasa sakit hati sekali dengan mantan pacar saya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak Mimin ini begitu sakit hati sama mantan pacar kamu? Jadi begini Bu, dulu waktu kita masih pacaran itu mantan pacar saya itu selingkuh sama teman saya di belakang saya gitu. Jadi saya itu merasa sakit hati. Ya sudah, saya minta putus Bu. Tadi Mbak Mimin ini mengatakan bahwa Mbak Mimin ini sakit hati ya sama mantan pacar. Boleh dijelaskan maksud dari omongan Mbak Mimin tadi? Iya Bu, jadi saya merasa masalah ini beban bagi saya. Saya juga berpikir bahwa saya itu ingin sendiri, dan akhir-akhir ini saya merasa kurang aktif. Jadi saya juga berpikir kalau laki-laki itu semuanya sama.
suka menyakitkan hati perempuan. Alasan apa yang membuat Mbak Mimin ini beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama? Iya Bu, memang semua laki-laki itu sama, suka menyakitkan hati cewek. Terus itu laki-laki juga tidak percaya dengan semua tidak percaya dengan perempuan gitu. Jadi laki-laki itu suka mengecewakan. Kelihatannya Mbak Mimin ini punya pemikiran bahwa kalau Mbak Mimin ini nggak mengenal mantan pacar Mbak Mimin ini, Mbak Mimin ini nggak akan seperti sekarang ini gitu ya. Iya Bu, saya juga benci sekali dengan mantan pacar saya. Jadi saya juga sekarang itu menjauhi semua teman-teman laki-laki saya Bu. Terus apa yang Mbak Mimin harapkan dari proses konseling kita? Jadi saya mau menyelesaikan masalah saya Bu. Jadi apakah saya itu salah dengan berpikiran begitu terhadap mantan pacar saya? Baiklah, jadi masalah yang dihadapi Mbak Mimin saat ini yaitu Mbak Mimin merasa tidak percaya lagi sama laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki karena Mbak Mimin ini menganggap semua laki-laki itu sama saja seperti di masa lalunya Mbak Mimin hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan, gitu ya? Iya benar begitu. Baiklah Mbak Mimin, dalam menghadapi masalah Mbak Mimin saat ini, Ibu tentu akan membantu Mbak Mimin dengan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif ya, karena kelihatannya Mbak Mimin ini banyak berpikir negatif terhadap teman-teman laki-laki Mbak Mimin. Apakah Mbak Mimin tahu teknik restrukturisasi kognitif? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teknik restrukturisasi kognitif ini. Restrukturisasi kognitif itu Mbak Mimin ini belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya Mbak Mimin yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman laki-lakinya, Mbak Mimin yang menganggap semua laki-laki itu sama dan hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Jadi pikiran tersebut itu harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu seperti mantannya Mbak Mimin itu. Oh jadi seperti itu ya. Jadi saya harus mengikuti strategi restrukturing kognitif supaya pemikiran negatif saya ini bisa diubah. Iya Mbak Mimin. Dan dalam proses konseling ini Ibu akan mempergunakan teknik ini untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak Mimin. Apakah Mbak Mimin ini setuju? Iya Bu, saya setuju. Ibu mau menanyakan, menurut Mbak Mimin, apakah setiap laki-laki itu sama baik dari segi fisik maupun sifatnya? Menurut saya sih beda ya Bu. Kira-kira menurut Mbak Mimin, apa yang membedakan mantan Mbak Mimin dengan teman laki-laki Mbak Mimin? Ya tentu beda lah Bu. Mantan saya itu mengecewakan saya, sedangkan teman-teman laki-laki saya itu kayak seru diajak bercanda begitu. Gitu ya. Sekarang yang perlu Mbak Mimin tahu bahwa mantan Mbak Mimin tetaplah mantan Mbak Mimin dan teman-teman laki-laki Mbak Mimin juga tetap menjadi teman laki-laki Mbak Mimin. Mereka saling berbeda baik dari fisik maupun sifat mereka. Jadi apa yang dilakukan mantan
pacar di masa lalu Mbak Mimin akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-laki Mbak Mimin saat ini. Iya Bu, saya sadar mantan saya sama teman laki-laki saya itu berbeda. Mungkin karena pikiran saya saja. Coba pikirkan, jika Mbak Mimin tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif, apakah Mbak Mimin bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak Bu, saya harus berubah. Perubahan seperti apa? Boleh Mbak Mimin jelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif. Terus itu saya juga harus berpikir positif bahwa tidak semua teman-teman laki-laki saya itu sama kayak mantan pacar saya. Syukurlah kalau Mbak Mimin bisa mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung Mbak Mimin, tetapi apakah Mbak Mimin tidak menyesal dengan keputusan yang Mbak Mimin ambil ini? Tidak Bu, saya tidak merasa menyesal karena saya juga harus berubah Bu. Bagus sekali. Jika Mbak Mimin sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Mbak Mimin, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman Mbak Mimin, terutama teman-teman Mbak Mimin itu ya. Apa Mbak Mimin bisa? Iya Bu, saya. Baiklah, hari ini Mbak Mimin sudah bisa menyelesaikan masalah Mbak Mimin sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang awalnya Mbak Mimin berpikiran negatif tentang teman-teman Mbak Mimin, dikarenakan mantan Mbak Mimin ini yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Mbak Mimin, hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang Mbak Mimin sudah mau berubah dan pemikiran Mbak Mimin yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Mbak Mimin mempunyai niatan untuk berteman dan berkomunikasi kembali, juga saling bercanda sama teman-teman Mbak Mimin lagi. Ya Bu, terima kasih. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Mimin saat ini? Jadi Bu, saya merasa lega karena saya sudah menceritakan semua masalah saya sama mantan pacar saya. Saya juga tahu apa yang harus saya perbuat, gitu Bu. Oke, baik kalau begitu. Kelihatannya kayaknya waktu kita udah hampir habis, jadi kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit lagi ini ya. Ya Bu. Oke. Sebelumnya Ibu ingin kamu ini mengungkapkan kembali apa hasil pembicaraan kita ini. Baik Bu, sebelum saya datang ke ruang BK ini, saya memiliki masalah sama mantan pacar saya. Saya juga merasa hampa dan galau setelah putus sama mantan saya. Tapi setelah saya counseling dan menggunakan teknik restrukturing kognitif dari Ibu, saya akhirnya merasa lega dan saya mau mengubah pikiran saya yang negatif agar saya berpikir positif terhadap teman-teman saya. Oke, bagus. Kelihatannya kamu sudah paham bagaimana perasaan kamu sekarang. Iya Bu. Baguslah. Sekarang Ibu akan meminta Mbak Mimin untuk bergaul dan bercanda dengan teman-teman kamu sama seperti dulu lagi ya. Iya Bu. Dan Mbak Mimin harus melupakan masa lalu Mbak Mimin itu, biarkan itu menjadi suatu pembelajaran aja. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Apabila Mbak Mimin ada perlu lagi dengan Ibu, bisa menghubungi saya lagi. Baik Bu. Sampai ketemu lagi ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Dan pamit. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.